Selamat pagi, hari ini kita akan membahas metode penelitian eksperimen sebagai salah satu metode penelitian kuantitatif. Apa itu eksperimen? Eksperimen itu adalah menemukan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kita lihat lagi bahwa eksperimen itu pemberian treatment gunanya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kalau menurut Creswell, desain penelitian eksperimen merupakan salah satu prosedur penelitian kuantitatif yang tujuannya untuk mengetahui dampak treatment terhadap outcome pada subjek penelitian. Itu yang kita maksud dengan penelitian eksperimen. Selanjutnya kita lihat juga pengertian yang lain bahwa penelitian eksperimental adalah penelitian di mana peneliti memanipulasi satu variabel bebas atau lebih, lalu dia mengendalikan variabel di luar variabel-variabel bebas dan melakukan observasi atau pengukuran terhadap satu atau lebih variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul, sering juga dengan memanipulasi variabel bebas tersebut. Jadi kalau kita sebut manipulasi, sebenarnya kita memberikan treatment, ya. Jadi dalam penelitian non-eksperimental, peneliti tidak dapat memanipulasi variabel. Kayak penelitian survei, kita nggak bisa memanipulasi atau memberikan pengaruh hal lain selain dari kuesionernya. Sementara dalam penelitian eksperimen, bisa. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah bahwa penelitian non-eksperimental juga sering disebut sebagai penelitian ex post facto. Oke, kita lihat sejarahnya, kenapa muncul penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen itu Anda bisa baca saja mulai akhir abad 18 dia muncul karena mulailah dibuka lab-lab eksperimen yang didirikan pertama kali oleh Leipzig, Jerman, oleh W. Wundt. Dan selanjutnya akan berkembanglah penelitian-penelitian eksperimen ketika mulai terjadinya penugasan random dan sebagainya. Jadi penelitian eksperimen ini bukan hanya lagi digunakan oleh peneliti-peneliti di bidang eksakta, tapi juga sudah merambah kepada peneliti-peneliti ilmu sosial. Oke, nah karakteristik penelitian eksperimen ini, pertama dia pasti pilih dulu partisipannya secara random. Yang kedua, dia harus punya intervensi atau manipulasi terhadap satu atau lebih dari kelompok yang lain. Yang ketiga, harus ada outcome yang diukur di akhir penelitian eksperimen tadi. Dan Anda harus bisa mengidentifikasi ada ancaman-ancaman validitas. Dan yang terakhir, Anda harus bisa membandingkan antar dua kelompok tadi. Jadi harus ada kelompok eksperimen dengan kelompok non-eksperimen. Itulah yang akan kita bandingkan hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari juga tahapan-tahapan dalam metode eksperimen tersebut. Pertama, pasti sudah jelas dong, Anda identifikasi dulu masalahnya yang Anda akan uraikan di latar belakang penelitian. Baru Anda tentukan hipotesisnya. Ketika Anda sudah tahu teori apa yang akan diuji, Anda turunkan dugaan sementaranya yang disebut dengan hipotesis. Baru Anda buat intervensinya, yaitu berupa treatment atau berupa namanya manipulasi tadi. Ya, setelah kita buat intervensinya atau kita buat treatmentnya, baru kita tentukan siapa yang akan dijadikan partisipan. Dan yang selanjutnya kita pilih desain eksperimennya, baru kita lakukan eksperimen di lapangan. Setelah mendapatkan hasilnya, baru kita analisa data. Baru Anda buat laporannya. Baik, kita lihat ada contoh-contohnya. Anda bisa lihat di PPT ini bahwa ada satu rumusan masalah yang menyebutkan bahwa sejauh mana pengaruh metode pembelajaran yang dilakukan oleh dosen terhadap prestasi belajar. Jadi variabel bebasnya apa? Metode pembelajaran, yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Kita bisa melihat ada variabel-variabel yang mempengaruhi yang kita bisa lihat disebut sebagai ancaman validitas. Misalnya, ada mungkin kemauan belajar, kemampuan awalnya, gaya belajarnya, gaya berpikir, aktivitas belajar, mungkin gizi siswanya, lama tidur juga mempengaruhi loh. Fasilitas belajar di rumah, jarak rumah ke sekolah atau jarak rumah ke kampus, gitu kan.
keikutsertaannya mungkin dalam bimbingan-bimbingan belajar, waktu ngajar di kelas misalnya, IQ-nya, kemampuan guru, misalnya kemampuan saya dalam mengajar, tingkat pendidikan orang tua, lingkungan sosial, itu adalah identifikasi-identifikasi dari variabel luaran yang tidak kita teliti tapi bisa mempengaruhi hasilnya. Jadi variabel luaran itu harusnya dikontrol. Misalnya Anda akan buat kelompok, didesain, misalnya siswa yang pintar-pintar Anda buat jadi satu kelompok, siswa yang kurang pintar Anda buat satu kelompok misalnya. Jadi variabel-variabel tersebut harus bisa kita minimalisir, itu sebagai variabel luaran. Oke, karena itu maka kita harus bisa memilih partisipan dengan secara random. Jadi kita buat 2 kelompok dari partisipan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, bagaimana caranya kita membuat itu random, bahwa subjek yang sudah ada, siswa-siswa tadi, kita pilih tujuannya agar bias dan variasi dalam diri partisipan didistribusikan atau dikelompokkan dengan merata, gitu ya. Jadi tadi yang pintar-pintar satu kelompok, yang kurang dari satu kelompok. Atau mungkin di dalam kelompok itu ada laki-lakinya 5, perempuan 5, di sini juga laki-lakinya 5, perempuan 5. Kita bisa milihnya dengan memilih dengan nomor atau pakai koin gitu ya, atau dengan undian gitu. Kita kocok, kita keluarkan nama-namanya. Itu dengan random. Oke, yang selanjutnya kita buat treatment. Treatment itu kan variabel bebasnya, variabel independennya. Jadi kita harus membuat, misalnya metode pembelajaran dengan video misalnya, metode pembelajaran dengan ceramah misalnya, metode pembelajaran dengan role play misalnya. Dari 3 cara tersebut itu dibuat treatmentnya. Jadi kita akan memilih mana yang lebih efektif, dengan video, dengan ceramah, atau dengan role play. Nah, itu yang akan kita cari. Kita akan buat itu menjadi sebuah treatment yang akan kita teliti. Jadi, yang disebut dengan manipulasinya tadi atau treatment, bagaimana pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi siswa. Adakah variabel antecedennya yang bisa kita manipulasi tadi, dan apa konsekuensinya? Perilakunya harus bisa berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, setelah kita buat treatmentnya tadi, selanjutnya mengukur outcome-nya. Outcome yang tadi adalah variabel independen, variabel dependennya yaitu prestasi belajar. Jadi kita ukur skor individunya dengan performance individunya. Tadi kita bilang bahwa kita harus membuat alat ukurnya yang akan kita ukur, akan kita berikan berupa kuesioner tadi secara sebelum dan sesudah. Jadi before diberikan treatment dan setelah diberikan treatment. Nah, itulah dari kuesioner yang akan dibuat untuk mengukur outcome. Nah, ini yang tadi pertama kita sebut sebagai faktor-faktor di luar dari variabel yang kita teliti, yang disebut ancaman terhadap validitas. Ancaman ini ada 4, ada validitas internal, eksternal, statistik, dan konstruk. Kita bisa lihat satu terhadap internal. Internal adalah ancaman yang terjadi pada individu, partisipan, dan sebagainya. Misalnya sejarah, mundur, atau karena meninggal, karena sakit gitu ya. Atau mungkin ketika diseleksi, nah itu adalah validitas internal. Oke, yang selanjutnya validitas eksternal, sejauh mana hasil eksperimen itu dapat digeneralisasikan ke situasi yang lain. Jadi kalau kita lakukan ini di Universitas Mercu Buana, apakah instrumen yang tadi bisa juga kita gunakan di universitas yang lain misalnya. Validitas statistik adalah tepatnya kita menentukan uji statistik untuk mengukur outcome tadi. Sementara validitas konstruk adalah ketepatan kita membuat kuesioner untuk mengukur outcome-nya. Sama seperti di survei, apakah konstruknya sudah benar? Apakah teori tadi sudah benar diturunkan menjadi kuesioner? Ya, itu validitas konstruk. Oke, yang selanjutnya karena kita menelitinya, menyebarkan kuesionernya before after, maka kita harus membandingkan hasil statistiknya. Jadi, perbandingan statistik ini digunakan untuk membandingkan sesuai dengan tujuan penelitiannya,
yaitu kita bisa mengukurnya dari sisi mean-nya. Kita bandingkan semakin tinggi perbedaan mean dan varian, maka akan terlihat pengaruh treatment terhadap outcome-nya. Seperti itu. Jadi kita tetap melakukan uji statistiknya. Baik. Setelah kita tahu tahapan dalam penelitian eksperimen, maka selanjutnya adalah jenis penelitian eksperimennya. Sebenarnya penelitian eksperimen itu ada yang non-eksperimen dan ada yang eksperimen. Eksperimen itu ada dua, yaitu true eksperimen dan quasi eksperimen. Ada juga yang bilang bahwa eksperimen ada dua, lapangan dan laboratorium. Gitu. Jadi kita masukkan ke lab biasanya ada di penelitian eksakta. Oke, kita jelaskan yang pertama ya, yaitu true eksperimen. True eksperimen ini meneliti hubungan sebab akibat antara variabel dan atau juga beberapa kelompok dengan berbagai macam kondisi treatmentnya atau perlakuannya. Nah, bedanya true eksperimen dengan quasi eksperimen adalah pada penugasan atau pemilihan partisipan secara random. Jadi, dalam true eksperimen sangat ketat. Partisipannya itu dipilih secara ketat dengan sesuai kriteria dari penelitiannya, baru dia pilih secara random dan kontrol. Nah, ini juga yang menyebabkan bahwa true eksperimen lebih unggul karena validitas internalnya menjadi tinggi dan dia yakin bahwa variabel dependen memang betul-betul dipengaruhi oleh variabel independen. Tapi kelemahannya, validitas eksternalnya rendah karena generalisasi hasil penelitiannya pada subjek itu jadi lebih luas, ya. Oke. Nah, dalam true eksperimen ada kontrol yang harus mengkontrol dari variabel sebabnya. Pertama, kontrol terhadap setting. Biasanya kalau dalam penelitian psikologi, mereka punya lab psikologi tuh. Jadi betul-betul settingnya dikontrol, ruangannya dikontrol, waktunya, harinya, itu betul-betul setting fisiknya dikontrol. Jadi itu pertama untuk mengontrol supaya validitasnya lebih baik. Yang kedua, setting sosial. Setting sosial kita harus menjelaskan kepada partisipan sehingga ekspektasi partisipan sesuai dengan ekspektasi saya atau ekspektasi si penelitinya. Gitu ya. Jadi itu harus dikontrol baik setting fisik maupun setting sosialnya. Oke. Yang kedua adalah quasi eksperimen. Quasi eksperimen ini tadi kalau true ada penugasan random, dalam quasi eksperimen tidak ada penugasan random sehingga kontrolnya menjadi rendah. Misalnya pengaruh pelatihan EQ terhadap stres, subjeknya 40 mahasiswa, ya udah cuma dibagi aja 2 kelompok dan kita tidak membagi kelompok tersebut dengan random dan peneliti tidak mengontrol atribut-atribut yang lain. Berbeda tadi ya, dengan quasi dia harus ada random dan harus ada kontrolnya. Sementara dalam quasi eksperimen tidak ada pemilihan secara random dan tidak ada kontrol. Oke. Yang ketiga kita bahas mengenai eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan ini biasanya dilakukan dalam penelitian sosial. Kenapa di lapangan? Supaya situasinya benar-benar nyata. Kelebihannya memang validitas eksternalnya tinggi dan biasanya cocok digunakan untuk proses sosial psikologis yang kompleks. Cuman ada kelemahannya pasti, karena dia nggak bisa mengontrol manipulasi ataupun setting fisik dan sosial tadi, sehingga validitas internalnya menjadi rendah. Oke. Nah, yang selanjutnya eksperimen laboratorium. Mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan ini karena biasanya eksperimen laboratorium itu digunakan pada ilmu-ilmu eksakta kalau melihat pada hewan, tanaman, dan sebagainya. Oke. Yang terakhir adalah saya bahas mengenai validitas penelitian eksperimen. Validity eksperimen design, pertama kita harus lihat kalau tadi memang ada beberapa jenisnya, tapi ini yang paling ingin saya titik beratkan pada validitas internal. Misalnya faktor-faktor sejarah, faktor-faktor maturation misalnya, atau faktor-faktor pre-testing, atau pengukuran instrumennya dan regresi atau statistiknya. Jadi kita lihat sejarah partisipannya tadi ada beberapa gitu ya.
latar belakang dari partisipannya, yang kedua maturation-nya. Jadi bisa saja mungkin dia sakit akhirnya nggak jadi, atau mungkin pada saat merespon pre-test dan post-test akhirnya terpengaruh dan sebagainya. Begitu pula dengan pre-testing, bagaimana faktor-faktor di awal ketika sebelum kita mengetes para partisipan ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana pengukuran instrumennya. Jadi kalau tidak mengukur apa yang diukur, maka hasilnya akan berbeda. Begitu pula dengan pengukuran statistiknya. Demikian agak ribet dan kompleks ya ketika Anda mempelajari mengenai penelitian eksperimen. Nah, ini akan Anda bisa lihat di daftar pustaka penelitian eksperimen tersebut. Baik, itu saja materi kita minggu ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.